Dan itu bukan kata-kata yang membangun sama sekali, itu bukan kata-kata yang menyemangati. Hai semua, selamat datang di channel YouTube saya. Bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan podcast saya ingin memberitahu kepada kalian kalau konten saya membahas tentang perkembangan teknologi dan podcast yang berfokus pada masalah anak muda yang umumnya sering terjadi. Jadi jika teman-teman suka dengan konten saya, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan saya juga mau minta maaf kalau video kali ini agak sedikit lama muncul setelah video sebelumnya. Jadi kemarin itu saya lambat untuk menguploadnya karena kemarin saya baru saja disibukkan dengan acara-acara wisuda di kampus saya, yang mana di situ saya bertugas sebagai seksi dokumentasi video, sehingga waktu yang biasanya saya gunakan untuk menulis skrip jadinya saya gunakan untuk memikirkan konsep video-video wisuda. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, eh saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah setia untuk mendengarkan video-video saya. Nggak terasa ya, sekarang udah bulan April 2021 ya. Sudah semakin mendekati pertengahan tahun ya. Dan langsung saja kita ke topiknya, yaitu toxic words. Apa sih toxic word itu? Kalau kita menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, maka artinya adalah kata-kata yang beracun. Apa saja sih kata-kata yang beracun? Menurut saya kata-kata yang beracun itu tidak hanya sebatas kata-kata yang kotor. Ketika kita memakai, kita bilangnya harus disensor ya, nggak disensor. Tetapi juga kata-kata yang menekan mental seseorang. Kayak misalkan apa ya, kalau contohnya kata-kata yang menekankan mental seseorang, kayak misalkan kayak eh, orang tua yang selalu membentak anaknya. Kalau anaknya salah apa-apa dibentak, dikasarin. Jadi orang tuanya nggak ngomong baik-baik atau ngejelasinnya baik-baik terus kasih tahu akibatnya, tapi enggak, dia langsung bentak. Akhirnya mentalnya si anak ini akan tertekan dan dia akan tumbuh sebagai pribadi yang tertutup. Ya karena tadi itu kata-kata yang menekan mental seseorang, dan juga kata-kata yang enggak membangun. Kayak misalkan ada teman kita yang datang sana dan ngomong sama kita, aku dengar kamu itu nggak mampu bayar SPP ya, kasihan miskin sih. Wah, itu deep banget itu, dan itu bukan kata-kata yang membangun sama sekali, itu bukan kata-kata yang menyemangati. Udah tahu teman kita ini nggak bisa bayar SPP, kok nggak disemangatin, malah dibikin makin down, dibikin makin jatuh dengan kata-kata seperti itu. Kata-kata yang penuh racun-racun inilah yang membuat pribadi orang lain itu selalu terpengaruh, pertumbuhan karakter orang lain selalu terpengaruh. Kata-kata ini membunuh karakter orang. Dan juga kata-kata yang nggak membangun atau menekan mental seseorang juga itu seringkali kita dapati kalau dalam suatu perkumpulan tuh ada orang lain yang tiba-tiba menjadikan temannya sebagai bahan candaan, entah itu fisiknya, sesuatu tentang dirinya, masa lalunya, ataupun kegagalannya, sehingga semua orang di situ ketawa waktu mendengarnya, mungkin karena lucu. Tetapi orang yang dijadikan candaan ini, orang yang dijadikan gurau ini nggak tertawa karena emang hatinya terluka. Dan ini yang semakin nggak disadari oleh orang-orang ketika mereka mengeluarkan kata-kata ini. Mereka nggak sadar bahwa mereka sedang mengeluarkan toxic word. Dan karena udah sering, mereka akhirnya terbiasa dan tanpa sadar mengeluarkan kata-kata itu. Dan toxic word sendiri sudah sejak lama dilakukan, sudah dari zaman dahulu, dan itu sudah sangat lama sekali. Tapi kita baru populer dengan kata ini dengan istilah bahasa Inggris yang terdengar lebih keren menurutku, yaitu toxic word. Biasanya toxic parents, toxic people, atau toxic relationship akan menjurus pada toxic word. Kenapa? Karena ketika orang-orang tua yang menjadi toxic parents, mereka akan melakukan hal-hal seperti yang aku bilang tadi. Mereka bentak anaknya, mereka kasar sama anaknya. Akhirnya sebenarnya itu sudah kata-kata yang beracun yang mereka keluarkan pada anaknya. Dan juga toxic people, orang-orang yang selalu menggibah kita, orang-orang selalu mengatakan kata-kata yang sinis kepada kita.
Dan toxic yang apa, toxic people tuh macam-macam ya, ada yang namanya toxic positivity dan ada yang memang betul-betul toxic yang dikeluarkan kata-katanya. Dan kalau contoh toxic toxic yang positivity itu kayak misalkan kita lagi sedih terus dia datang, "Oi, kamu nggak boleh sedih, kamu harus semangat, jangan sedih." Itu sebenarnya emang kalau kita nggak nyadar ya kalau itu sebenarnya toxic word. Kenapa itu digolongkan sebagai toxic word? Karena dia menekan mental orang ini. Dia mengatakan untuk jangan sedih, seolah-olah sedih itu adalah hal yang aib, hal yang tabu, tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Dia memaksa orang ini untuk semangat, padahal sebenarnya orang ini emang harusnya bersedih dulu untuk mengeluarkan perasaan sedihnya. Udah sewajarnya, tapi dia maksa ini dengan dia maksa seorang orang ini untuk tetap semangat. Emang betul sih caranya, cuman keadaannya salah. Dia harusnya menjadi pendengar yang baik dulu, bukan dia memaksa orang ini untuk langsung bangkit. Nggak bisa. Bayi aja itu harus diajar pelan-pelan untuk jalan. Mereka nggak bisa langsung disuruh berdiri. Bagaimana dengan orang yang lagi galau, orang yang lagi kehilangan, orang yang baru berduka? Nggak bisa dong orang yang baru berduka kamu langsung ngomong, nggak usah semangat, nggak usah sedih-sedih, nggak usah lah galau-galau. Ngapain kamu galau-galau? Nggak usah galau. Nggak bisa. Itu sebenarnya kita sudah menjadi toxic positivity. Kita mencoba untuk menyemangati orang, tetapi cara kita salah. Kita berusaha untuk memberikan aura yang positif, aura yang semangat, aura yang pokoknya positif-positif gitu. Tapi cara kita dalam mengekspresikan itu sangatlah salah. Makanya digolongkan sebagai toxic positivity yang mengandung toxic word. Dan apa yang sangat menarik, apa yang aku dapatkan di sini adalah sangat menarik. Dan toxic word yang sendiri yang dikeluarkan oleh seseorang itu biasanya nggak disadari karena orang itu sudah terlalu sering atau sudah menjadi kebiasaan seseorang mengucapkan toxic word. Jadi itu sering terjadi karena orang-orang sudah terlalu sering. Orang-orang itu mungkin sudah jadi kebiasaan gitu kan, jadi hobi. Mereka sudah melakukan itu sebagai gaya hidupnya. Mereka sering mengeluarkan kata-kata yang nggak membangun, kata-kata yang menekan mental seseorang, kata-kata yang kotor, dan itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka nggak nyadar lagi sama sekali. Otak mereka sudah memprogram itu sebagai sesuatu yang sangat yang normal, sehingga mereka nggak lagi nyadar apa sih yang menyebabkan seseorang ini sering mengeluarkan toxic word sehingga mereka nggak sadar lagi. Jadi kemarin tuh aku sempat diskusi sama seseorang yang ahli dalam kejiwaan, dan dia berpendapat bahwa toxic word ini terjadi oleh karena pola asuh orang tua terhadap anaknya. Joko bisa ya? Ingat, perlu diketahui bahwa anak mencontohi segala hal yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika orang tua terbiasa mengeluarkan toxic word atau menjadi toxic parents, maka anak akan mengingat hal itu dan menanamkan dalam mindsetnya bahwa toxic word adalah hal yang pantas untuk dilakukan. Kalau orang tua melakukan hal yang baik, tentu anak akan meneladani itu dan mencontohinya dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi jika kalau orang tua melakukan hal yang buruk di depan anaknya, maka anak-anak juga akan mencontohi itu karena mereka pikir, wah, orang tua aku bisa lakukan, berarti itu hal yang pantas dong, itu hal yang wajar untuk dilakukan. Kayak misalkan orang tua ngomong kotor, ngomong kata-kata yang kotor, dan saya yakin anak-anak itu yang mendengarnya, mereka akan mencontohinya. Itu sudah jadi nature manusia, itu udah jadi kebiasaan manusia bahwa ketika mereka meneladani seseorang, mereka melihat seseorang sebagai icon figur yang akan mereka contohi. Dan ketika icon figur itu melakukan sesuatu yang gak pantas, maka dia akan menganggap bahwa hal yang sebenarnya gak pantas itu akan dia lakukan juga. Kayak misalkan aku pernah lihat ada suatu larangan, dilarang parkir di jalan, dan aku pikir memang itu hal yang harus dipatuhi. Tapi tiba-tiba ada beberapa orang yang mulai parkir di situ, padahal di situ ada tanda dilarang parkir. Dan orang-orang yang parkir di situ adalah orang-orang yang aku anggap mereka ini orang-orang yang berpengaruh. Dan akhirnya karena aku pikir, wah, ini kayaknya orang-orang yang gini aja mereka langgar, berarti nggak apa-apa dong. Akhirnya aku ikuti. Jadi itu semua tergantung dari pola asuh orang tua, apa yang mereka berikan, apa yang mereka ajar kepada anak-anaknya, apa yang mereka share. Anak-anak akan mengingatnya dan menanamkannya sebagai mindsetnya, dan mereka akan terus melakukan itu hingga mereka dewasa nanti. Jadi berhati-hatilah kepada orang tua, apa yang kita share kepada anak kita, apa yang kita berikan kepada anak kita, dan apa yang akan kita ajarkan kepada anak kita, itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan mereka di waktu yang akan datang nanti. Penyebab yang kedua adalah karena itu merupakan mekanisme pertahanan dirinya supaya dia tidak diremehkan teman-temannya.
sehingga menjadikan dia untuk menekan teman-temannya terlebih dahulu. Ini juga sering kita dapati dalam kasus bully. Jadi alasan orang-orang mengeluarkan toxic word itu biasanya mereka itu apa ya, biar dianggap gaul. Jadi kalau kalau di satu perkumpulan mungkin kalau nggak ngomong kotor atau nggak ngebully teman-temannya dengan kata-kata yang nggak membangun, nggak menekan mental teman-temannya di depan orang lain, mereka nggak akan dianggap keren, nggak dia akan anggap berkuasa, nggak akan dianggap gaul. Mungkin ini kayaknya udah kayak semacam hukum rimba kali ya. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang berpengaruh dia yang berkuasa, siapa yang berhasil menduduki posisi nomor satu dia yang berkuasa, siapa yang bisa mempengaruhi teman-temannya dia yang berkuasa. Jadi mungkin ini adalah mekanisme pertahanan diri orang lain. Jadi dalam satu perkumpulan mereka harus membuli seseorang, mereka harus mengeluarkan kata-kata toksik ini agar mereka diakui mungkin, agar mereka tidak ditekan mungkin. Jadi mereka harus menekan terlebih dahulu agar mereka nggak tertekan oleh orang lain. Jadi itu merupakan penyebab-penyebab mengapa seseorang sering mengeluarkan toxic word. Yang pertama karena orang tua, pola asuh orang tua terhadap anaknya, dan yang kedua karena mekanisme pertahanan dirinya yang menganggap bahwa dia harus melakukan hal itu agar tidak diremehkan teman-temannya. Sehingga itu sebenarnya mempunyai dampak yang besar. Dan apa sih dampak dari toxic word itu? Jadi gue sempat menanyakan ke beberapa orang tentang hal ini. Jadi ada yang aku tanyain ke orang lebih tua dari aku tanyain ke orang-orang yang seumuran aku, bahkan ada yang lebih muda daripada aku tanyain, bagaimana sih pendapatmu tentang toxic word? Apa sih dampaknya? Beberapa dari mereka kasih jawabannya itu semua hampir sama, bahwa toxic word itu berpotensi untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Ya emang itu sangat berpotensi karena kata-kata yang kita keluarkan itu sangat mempengaruhi psikis orang lain. Kan kita nggak tahu kan waktu kita ngeluarin kata toxic word itu ke orang itu, kita nggak tahu perasaannya itu lagi gimana sekarang. Mungkinkah dia itu sebelum ketemu kita dia itu lagi mengalami perasaan yang sangat kompleks, mungkin dia lagi galau, dia lagi stres, dia lagi depresi, dan ketika dia ketemu kita, dia harapannya itu kita tuh bisa memberikan penghiburan kepada dia, bisa memberikan semangat. Tapi yang sebaliknya, kita makin membuat dia jatuh, kita makin membuat dia hancur. Mungkin itu nggak kelihatan di depan kita, mungkin dia kelihatannya kayak ketawa-ketawa aja menerima toxic word dari kita, mungkin dia kelihatannya biasa-biasa aja, mungkin dia senyum aja, tapi kan kita nggak tahu perasaannya, kita nggak tahu apa yang sebenarnya dia alami. Dan ketika dia menerima racun lagi dari kita, itu semakin menambah banyak beban hidupnya, mungkin menambah stresnya. Dan ketika dia pulang, ya udah komplit tuh dari permasalahan dunia, permasalahan finansial, permasalahan ekonomi, permasalahan hati, permasalahan jiwa, dan kegabung deh permasalahan dari kita, permasalahan yang kata-kata toxic word itu semua kegabung dan membuat dia akan semakin depresi. Bahkan tak banyak ya orang-orang yang bunuh diri karena depresi ini. Ya karena ini yang harusnya kita memberikan semangat ke orang lain, kita malah memberikan toxic word kepada orang lain. Dan dalam kasus beberapa depresi ini emang banyak disebabkan karena racun dari ucapan seseorang yang terus-menerus dikeluarkan, yang mana itu mengguncang mental orang lain, membuat mereka merasa tidak berharga, merasa insecure, merasa rendah, dan lain-lain sebagainya. Namun ada yang berpendapat bahwa terkadang toxic word itu katanya bisa memotivasi orang lain untuk tampil lebih baik lagi. Jadi ada yang bilang toxic word itu bisa membuat kamu lebih baik, kamu untuk melangkah lebih baik, mengoreksi dirimu, mengevaluasi dirimu. Jadi kalau aku katain kamu jelek, aku katain kamu gendut, itu agar kamu mengubah diri kamu lebih baik. Well, itu tergantung pendapat dari mereka. Aku bukan mau cari salah dan benarnya, tapi kalau menurut pendapat aku kurang setuju dengan hal ini karena mungkin yang dia bilang itu lebih ke arah kritik, bukan toxic word. Karena dari namanya saja toxic, yang artinya racun. Nggak mungkin dong racun itu membangun kamu, nggak mungkin racun itu mengeluarkan perbendaharaan kata yang membangun. Kamu minum racun pasti kamu mati. Perbedaan toksik dan kritik itu sudah sangat jelas. Kritik mungkin memiliki kata-kata yang sedikit kasar, tapi ada sasarannya. Ada sesuatu yang dikritisi dan mengarah ke perubahan yang lebih baik. Sedangkan toxic word itu lebih ke menjatuhkan psikis orang lain. Penyampaiannya menjatuhkan mental dengan kata-kata yang tidak pantas.
Tentu saja kritik itu harus membangun dan bukan menjatuhkan kan. Sedangkan toxic word itu dia menjatuhkan. Dia punya tujuan yang negatif. Jadi udah jelas perbedaannya antara toxic word dan kritik. Jadi kita balik lagi ke dampak dari toxic word. Dampaknya di sini yang paling fatal adalah menyebabkan depresi. Seringkali membuat orang menekan perasaannya sendiri dan membuatnya akan semakin frustasi. Sehingga tak jarang banyak orang yang bunuh diri. Banyaknya angka kematian anak muda didasari oleh depresi yang mana di dalamnya termaksud karena pembulian. Dan pembulian sendiri punya toxic word di dalamnya. Jadi kadang-kadang kan orang-orang yang kalau udah muak ya dikasih toxic word melulu sama orang lain, terus dia marah, dia berusaha untuk tegas, dia marah, dia melawan balik, terus dikatain baperan kamu, skip baperan, nggak asik kamu baperan, nggak usah main sama dia itu baperan, dia bawa perasaan, yang akhirnya dia karena menerima kata-kata itu lagi dari orang, dia menanamkan mindset dalam dirinya bahwa sedih, perasaan kecewa, perasaan jengkel, perasaan semacam itu sangatlah aib, sangatlah menjadi aib, sangatlah tabu bagi kita semua untuk mengekspresikan. Sehingga ketika dia dibilang baperan karena dia sedih, mungkin dikata-katain seperti itu, dia jengkel dikata-katain seperti itu, dia kecewa, akhirnya dia menanamkan bahwa kecewa dan sedih itu adalah perasaan yang tabu untuk diekspresikan. Akhirnya ya itu, dia menekan perasaan sendiri, dia mencoba untuk seolah baik-baik saja, dia untuk mencoba terus menerima toxic word karena dianggap kalau baperan itu tabu, baperan itu aib. Akhirnya dia terus menerima toxic word ini dan semakin membuat dirinya semakin stres, membuat dirinya semakin depresi, dan ini yang membuat kebanyakan orang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena dia udah nggak mampu lagi menahan semua beban-beban hidup ini. Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa ada bahayanya dampak dari toxic word ini. Jadi aku ingin berpesan kepada orang tua yang sering membentak anaknya ketika anaknya salah. Saya sangat mengharapkan mereka untuk mengubah cara tersebut, karena biar bagaimanapun anak kalian akan sangat terluka. Jiwa-jiwa rentan mereka itu akan sangat terluka oleh perilaku kalian. Banyak cara untuk mendidik anak kalian, dengan tidak harus membentak saja. Kalian bisa menjelaskan secara baik-baik, kalian bisa menjelaskan akibatnya secara baik-baik, tidak harus membentak. Karena ketika kalian membentak itu akan membuat mereka juga melakukan hal itu kepada orang lain. Mereka juga akan mempraktekkan apa yang kalian lakukan, apa yang orang tua ekspresikan. Di luar lingkungan mereka juga akan membentak teman seusianya. Dan ini akan menciptakan toxic people yang lainnya. Sehingga terjadilah lingkaran setan ini. Yang toxic people ini terlahir kembali oleh didikan atau ekspresi dari orang tua ini. Orang tuanya menjadi toxic parents, dia toxic parents kepada anaknya, dan anaknya menjadi toxic people, dan anaknya mengeluarkan toxic word, dan ya udah, ini menjadi lingkaran yang nggak putus-putus. Dan untuk teman-teman yang sering menjadikan teman-temannya sebagai bahan lelucon ataupun mengeluarkan toxic word kepada teman-temannya, saya harap kalian tidak melakukan itu. Yang pertama, banyak pelawak-pelawak terkenal yang sukses yang tidak menjadikan seseorang sebagai bahan candaan. Ingat, lelucon tidak lagi menjadi lelucon ketika semua orang mendengarnya, namun ada satu orang yang tidak tertawa. Karena bukankah tujuan dari lelucon sendiri untuk menghibur semua orang yang mendengarnya? Kalau kita lihat Mr. Bean itu adalah pelawak yang sangat terkenal. Kita selalu ketawa dengan tingkah lakunya yang konyol. Tapi pernahkah dia menyinggung seseorang sebagai bahan candaannya? Pernahkah dia menyinggung fisik orang lain sebagai bahan candaannya? Gak pernah kan? Kalau kita nonton juga aku lupa apa ya namanya, aku lupa, pokoknya ada suatu komedi Indonesia, komedi Indonesia mereka tahun 90-an kayaknya, mereka bertiga dan sekarang sisa dua orangnya udah almarhum.
Dan mereka itu sangat terkenal pada zamannya. Mereka sangat menghibur orang lain dengan kekocakan-kekocakan mereka, dan tanpa sama sekali menjadikan seseorang sebagai candaan, menjadikan fisik seseorang sebagai candaan, menjadikan kegagalan seseorang sebagai candaan, menjadikan masa lalu sebagai candaan. Dan mereka sukses tanpa melakukan 3 hal ini. Dan itu membuktikan bahwa tidak perlu untuk menjadikan orang lain sebagai lelucon. Itu sangatlah tidak baik. Dan juga untuk teman-teman yang mengeluarkan toxic word tanpa disadari kepada teman-teman yang lain. Ingat, kita nggak tahu loh perasaan orang yang sering kita keluarkan toxic word. Kita nggak tahu berapa beban yang dia pikul, berapa masalah yang dia sedang terima. Kita nggak tahu isi hatinya, kita nggak tahu masa lalunya, kita nggak tahu apa yang sedang dia jalani. Dan tiba-tiba kita langsung mengeluarkan toxic word kepada dia, yang mana itu menekan mentalnya. Kalau kita mungkin nggak bisa membantu hidupnya, setidaknya kita jangan membuat hidupnya semakin buruk dengan toxic word yang kita keluarkan kepada dia. Kita harus berhati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kalau kita tidak bisa menolong dia, setidaknya jangan kita membuat dia semakin jatuh ke dalam dengan apa yang kita ucapkan. Dan untuk kamu yang sekarang ada di titik terendahmu akibat dampak dari toxic word, aku ingin kamu mencari seseorang yang kamu percaya untuk menjadi wadahmu, untuk mengeluarkan semua kesedihan hatimu. Jangan kamu berusaha untuk menyimpan semuanya sendiri. Sekuat apapun kamu gak bisa menyimpannya sendiri. Setegar apapun kamu gak bisa menyimpannya sendiri. Kamu hanya akan menjadi bom waktu yang akan meledak jika waktunya telah tiba. Kamu jangan terpengaruhi oleh stigma masyarakat yang bilang bahwa curhat itu menandakan kita lemah, menangis itu menandakan kita lemah. Ketika kita tidak terima dengan kata-kata toxic word orang lain, kita dibilang baperan, kita dibilang mental lemah, kita dibilang mental cupu. Akhirnya kita menekan perasaan kita dan kita tidak ingin berbagi kesedihan dengan orang lain. Nggak usah terpengaruh dengan stigma orang lain, stigma masyarakat. Barack Obama pernah bilang, otak juga merupakan bagian dari tubuh. Hanya saja kita lebih sedikit mengenalnya dibandingkan bagian tubuh yang lain. Kita tidak perlu merasa malu untuk berbicara atau meminta pertolongan untuk kondisi yang sebenarnya bisa kita obati dan yang telah berdampak pada diri kita. Kita harus melepaskan rasa malu tersebut dan melepaskan stigma itu. Ucapannya dalam konferensi kesehatan di AS tahun 2013. Jadi kita nggak usah mengikuti apa yang masyarakat katakan. Tidak apa-apa untuk menjadi kalau bahasa Inggrisnya it's okay to be not okay. Tidak apa-apa untuk merasa bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Kamu itu manusiawi. Kalau orang-orang berpikir bahwa kalau kamu baperan itu kamu artinya lemah, kalau kamu curhat itu artinya kamu lemah. Kalau kamu merasa tidak lagi lemah, berarti kamu sedang menyamakan dirimu dengan Tuhan. Karena itu lemah itu merupakan salah satu ciri khas manusia. Itu yang menandakan bahwa kita ini memang masih manusia. Kita punya batasan, kita punya kekurangan, dan salah satunya itu adalah lemah. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu itu kuat, kamu gak akan pernah lemah. Semua manusia itu pernah lemah. Semua manusia melewatinya. Jadi kamu jangan terpengaruh dengan stigma-stigma orang lain. Dan langkah yang kedua yang perlu kamu lakukan adalah menjauhi lingkungan toksik itu. Jangan biarkan lingkungan itu terus meracunimu. Walaupun sedikit, itu sangat berdampak. Segelas air putih tidak lagi menjadi segelas air putih yang pantas diminum kalau ada satu saja tetes racun di dalamnya. Volume airnya yang begitu banyak dalam gelas itu tidak lagi menjadi berarti dengan adanya satu tetes racun itu. Jadi jangan terlalu lama berada di lingkungan yang toksik. Dan aku ingin memberikan 2 pesan. Ya, ini udah mau habis. Aku ingin memberikan 2 pesan. Yang pertama kepada orang-orang yang sering mengeluarkan kata-kata toksik dan orang-orang yang sering menerima kata toksik. Untuk orang-orang yang sering mengeluarkan toxic word, aku ingin bilang, sudahkah hari ini kamu mengeluarkan kata-kata yang membangun atau justru sebaliknya? Dan untuk orang-orang yang sering menerima toxic word, ingat, kamu sebenarnya lebih baik daripada orang yang melemparkan toxic word kepadamu.
Apa tujuan mereka mengeluarkan kata-kata itu? Mereka ingin mengendalikanmu dengan ucapan-ucapan mereka, sehingga kamu tidak bisa lagi memegang kendali dirimu. Kalau kamu menyerah dengan apa yang mereka katakan, itu berarti mereka benar. Tetapi walaupun sebenarnya itu tidak benar. Jadi jangan kamu menyerah dengan apa yang mereka katakan, karena kamu sebenarnya bukan itu. Mereka mencoba untuk memancingmu menjadi itu. Jadi janganlah kamu memberikan kendali penuh dirimu kepada mereka. Mereka ingin mengambil kendali penuh dalam dirimu. Jadi tetaplah semangat, janganlah menyerah dalam kehidupan ini. Kita harus memahami bahwa toxic word ini memang sangat berbahaya. Kita emang kadang-kadang gak menyadarinya, kita udah mengeluarkannya. Oleh karena itu kita harus memahami pentingnya bahwa toxic word ini bisa berpengaruh pada mental seseorang, bisa mempengaruhi pertumbuhan seseorang, bahkan bisa merenggut nyawa seseorang kalau kita tidak berhati-hati. Saya Haris Manurek, salam pamit.